Jam 9.19 itu akor ya. Minta waktu 10 menit untuk menyampaikan nasihat. Salah satu karena ini momentum Isra wal Mi'raj. Rata-rata kita ini kalau memperingati Isra dan Mi'raj itu mendengarkan cerita kisah baginda Nabi Muhammad ketika di Isra dan di Mi'rajkan. Dan kisah yang diceritakan itu tak akan pernah berubah. Berjalan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, iya kan? Kemudian dalam satu malam di sana nanti beliau sebelum naik ke atas diperintahkan sholat menjadi imam, dan semua para nabi itu tampil menyambut baginda Nabi Muhammad SAW sampai naik ke atas. Allah terangkan ada 7 lapis langit, 1, 2, 3, masing-masing langit ada penjaga, masing-masing langit itu ada nabi yang nunggu. Langit pertama Adam, langit kedua Isa dan Yahya, Yusuf, kemudian Idris, kemudian Harun, Musa, Ibrahim, sampailah ke Arsy, Raf Sidratil Muntaha, baru berjumpa dengan Allah. Di dalam riwayat Imam Jalaluddin As-Suyuti itu menuangkan satu makna hikmah atau pelajaran. Kenapa baginda Nabi Muhammad SAW sampai dimi'rajkan, dinaikkan. Pertama, pendapat umum itu untuk nunjukkan bahasa kitanya bahwa Nabi ini itu mempunyai derajat yang paling tinggi yang tak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Karena tak naruh satu nabi pun itu yang melampaui perjalanan ruhaninya Rasulullah berjumpa dengan Allah. Makanya Abul Anbiya, bapaknya para nabi, itu Nabi Ibrahim. Perjalanannya itu berakhir di langit ketujuh. Mohon lupanya di situ. Nabi Ulul Azmi minar Rusul. Ada nabi-nabi yang paling bersabar. Sampai mohon maaf 5 itu Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Malah tak ditemui oleh Rasulullah Nabi Nuh di derajat langit, tak naruh. Ya kan? Malah ada Nabi Idris, ada Nabi Isa. Kenapa? Lewat perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang sangat mewakili semua kuasa Allah, semua rahasia Allah. Ini menunjukkan bahwa baginda Nabi ini satu-satunya ciptaan Allah. Itu yang paling unggul derajatnya di antara semua makhluk. Maka ketika beliau sampai pada wilayah Sorang ketemu Allah, dan selama perjalanan didampingi oleh malaikat Jibril, uji malaikat Jibril, aku tak acak ngancoi, cukuplah kamu seorang. Nah, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, cukuplah dalil itu nunjukkan bahwa Nabi Muhammad maqamam mahmudah, mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Cukup dalil itu, tak usah nak dikaji yang lain. Apalagi dengan semua para nabi. Malaikat kepalanya, derajat yang paling tinggi itu malaikat Jibril. Itu saja istilahnya tadi dilampaui oleh nabi derajat. Paham maksudnya? Nah, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, Nabi Muhammad SAW ini diperjalankan oleh Allah kemana? Itu hakikatnya menuju Allah. Sehingga sebelum diperjalankan, Rasulullah itu dibelah dadanya, dibelah sampai disucikan hatinya, dibasuh. Ini makna toharoh, makna kesucian. Siapapun yang ingin berjalan menuju Allah, syarat utamanya itu bersuci. Syarat utamanya itu ya bersih. Kita Allah unjuk sarana, kalau pengen ngobrol dengan aku, kata Allah, nelpon aku, maka sholat itu tuh telepon, komunikasi dengan Allah. Artinya ini sarana untuk berjumpa dengan Allah. Nah, di dalam sholat secara syariat, secara hukum fikih, itu tak angkat sholat kita sebelum kita toharoh, bersih dulu, wudhu dulu, kita harus suci dulu dari hadas. Itu ajaran utama. Semua orang yang ingin berjumpa dengan Allah, semua orang yang ingin bersanding dekat derajatnya dengan Allah, syarat pertama itu adalah toharoh. Sedangkan toharoh, kata Imam Ghazali, itu ada 2.
ada toharoh zahirah yang dibersihkan secara lahir, kemudian ada toharoh batinah yang dibersihkan secara batin. Baginda Nabi Mi'raj itu bukan hanya zahirnya yang dibersihkan, tapi sampai dibelah, artinya secara batin, hatinya, jantungnya malaikat sucikan dengan air zam-zam, kemudian ditaruh 3 cahaya, hikmah, iman, kemudian ilmu, uluman, sehingga 3 cahaya ini yang memenuhi hati Rasulullah, sehingga tak pacak lagi ada noda-noda kotoran hati. Jadi penting, apa yang membawa kelancaran Nabi sampai ke Allah? Ya 3 cahaya ini. Iman, ulum, ilmu, kemudian hikmah. Hikmah itu amal, antara ilmu dan amal. Kalau selaras ilmu yang dia ketahui langsung diamalkan, atau beramal dengan ilmu, maka akan melahirkan hikmah. Itu 3 cahaya ini, itu bahasa lainnya, itulah makna rukun agama. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam itu kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita pergi haji, itu Islam. Tapi ketika ngaji iman itu antuk minabillah, kita beriman kepada Allah. Mbak Mano ngertikan iman kepada Allah bukan hanya ucapan, tapi tasdiqom bil qalbi. Iya kan? Iman kepada Allah. Ya ketika dia mengimani Allah, artinya hatinya dipenuhi dengan pengawasan Allah, karena iman kepada Allah. Iman kepada para malaikat, artinya hatinya sampai pada kesadaran, oh ada malaikat penjaga aku ini, oh ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalku, mencatat gaweku, ngawasi gaweku. Ini iman. Baik 7 kutub yang diturunkan secara iman, hati kita menyadari, oh tak ada perkara yang penting kecuali mempelajari imam kita, petunjuk Allah, itulah Al-Quran, itulah Al-Hadith, itu makna iman. Maka ketika seseorang sudah mengisi ranah batinnya dengan semua perkara Allah, iman tadi, maka akan selaras antara dia sholat, hatinya berisikan Allah, artinya sholatnya ini perintah Allah, hatinya lillah. Zakat, hatinya sudah dipenuhi dengan iman kepada Allah, artinya zakat tak naruh lagi intervensi dari yang lain, kecuali hanya ini perintah Allah, ini perintah Allah, ini ketaatan, ini adalah istilahnya tadi ajaran agama. Begitupun amal sholat, amal puasa, amal haji, kalau tanpa iman, artinya tanpa niat yang bagus di dalam hatinya, ini akan formalitas, hanya hiasan fisik. Maka antara Islam dan iman itu harus selaras, antara gawe badan dengan isi hati itu harus selaras, maka akan lahirlah ihsan. Ihsan itu jasad, badan dengan batinnya itu sudah menyatu, seakan-akan mereka merasa diawasi oleh Allah, atau bahkan mereka yang mengawasi Allah. Artinya segala gerak-gerik itu yang mereka pandang, di balik kejadian, di balik yang mereka lihat selalu ada nama Allah, sehingga tak ada keburukan yang mereka pandang. Sekalipun di pandangan mata umum, mata orang banyak ini buruk, tapi di pandangan mata orang ihsan ini tidak ada keburukan. Ini semuanya kebaikan. Nah, ini tiga wilayah syarat kesempurnaan. Kemudian kenapa ada lapis 7? Bumi ini lapis 7, langit itu lapis 7. Langit kita 1, 2, 3, 4, 5, dan setiap langit itu dihuni oleh para nabi. Langit ini adalah tobakun, lapisan, proses seseorang menuju Allah melalui 7 tahapan proses ruhani. Begitupun apa saja yang naik ke langit, naik ke aras, disetorkan ke aras, itu melalui saringan 7 lapis langit. Makanya dalam hadis Mu'adz bin Jabal, datanglah Rasulullah buntuh seorang, tengoknya Mu'adz ini salah satu sahabat yang masih muda saat Rasulullah masih hidup. Ibaratnya tuh budak-budak muda itu dianggap Nabi pecah anak seorang. Ya Mu'adz, payu piko naik untung. Mu'adz tadi maluan, boncengan sama Rasulullah. Ternyata salah satu sahabat yang lemah diajak boncengan itu Mu'adz bin Jabal. Alhasil kalian baca nanti di kitab Bidayatul Hidayah paling ujung.
Itu penutup kitab Kalam Hikmah, hadis yang diriwayatkan Imam Muhammad ibnu Mubarak dari siapa? Sahabat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bercerita sangat panjang, dan ini hanya Mu'ad seorang yang dengar cerita Nabi. Jadi ini hadis uhad atau hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh satu sahabat. Kata Mu'ad, Nabi bercerita, inti dari cerita ini ternyata, ya Mu'ad, katanya ketahuilah, setiap hari itu ada jutaan miliar binaran cahaya itu dibawa oleh malaikat-malaikat hafazah naik ke atas langit. Ini sudah sering aku sampaikan. Naik ke atas langit. Oh ternyata ini amalnya si fulan. Oh ini sholatnya si fulan. Oh ini zakatnya si fulan. Oh ini sedekahnya si fulan. Paham maksudnya? Kita setiap melakukan amal kebaikan, selain dicatat di sini, itu di alam ruh sudah wujud sebagai butiran cahaya. Oh kebaikan dibawa malaikat hafadzah untuk disetorkan ke aras, untuk jadi catatan di alam azal, di alam atas lauhil mahfuz. Alhasil ternyata catatan ini melalui 7 lapisan saringan. Masing-masing lapisan disebut dengan langit. Lewat langit pertama ternyata ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga untuk audit amal, meriksa amal. Apa tugasnya? Aku ditugaskan oleh Allah, jangan sampai cahaya-cahaya ini naik ke atas, sedangkan di dalam cahaya ini terdapat butiran kesombongan. Paham maksudnya? Itu ada yang naik sampai langit pertama, ternyata berbunyi alarm malaikat ini. Oh ternyata barang budak ini masih ada kesombongan. Diambil oleh malaikat itu, ibarat kita nak masuk mall, berdering alarm itu. Oh ternyata Wak Parudi mau pisau misalnya, ya tak jadi. Kira-kira gambaran teknologi baik itu diambil oleh malaikat, ditanya ke malaikat hafazah, malaikat penjaga langit itu bertanya kalau bahasa diri, ini punya siapa? Uji malaikat hafazah si fulan bin si fulan. Katanya dilemparnya, kemudian dia merintahkan, kau lemparkan kuat-kuat ke rai mamang itu. Kenapa? Ternyata amal tadi itu masih ada noda-noda kesombongan. Tapi kata Rasulullah, sebagian amal kaum muslimin itu lewat langit pertama. Sedangkan ketika lewat langit pertama, amal yang tadi itu 10 butiran cahaya atau berapa butiran cahaya itu berlipat beratus-ratus ribu butiran cahaya. Satu amal Allah lipatkan 10 kali lipat. 10 amal Allah lipatkan lagi dengan 100 kali lipat. Sehingga misalkan cahaya kita tadi 100 misalnya atau 10, baik itu lolos di langit pertama, lebih banyak lagi ternyata. Ternyata di langit kedua diperiksa lagi, ada malaikat yang menjaga. Intinya masing-masing dari 7 lapis langit ini ada malaikat masing-masing yang menjaga. Dan semua ini ditugaskan membersihkan amal orang dari semua noda-noda hati. Kesombongan. Di langit kedua, oh ini masih ada riya. Riya itu cahaya yang ke atas itu tak boleh naik, karena di dalam cahaya ini masih ada noda riya. Riya itu pengen dinilai oleh orang, pengen dilihat oleh orang. Beramal tadi minta dikatakan kalau bahasa diri, sehingga dilemparlah amal. Tapi ada sebagian yang lurus ke atas, ternyata tidak riya yang lain. Itu berbinar lebih pakam lagi, lebih banyak lagi, sehingga semua langit itu dipenuhi oleh cahaya orang beriman, cahaya amal soleh. Di langit ketiga ternyata malaikat, oh ini masih ada noda tafakhur, merasa bangga, ujub, bangga dengan amal, lemparkan kerainya. Kemudian ada sum'ah. Sum'ah itu suhra, pengen populer, pengen didengar orang. Jadi amal kita ini kalau pacak dipamerkan, pengen didengar orang. Itu dilempar lagi sampai 7 lapis. Itu ternyata semua 7 sifat noda yang ada diperiksa di langit itu ternyata tertanam kokoh di dalam setiap lapisan jiwa kita ini. Pak Rudi, tidak bisa kita pungkiri, semua kita pasti ada noda riya, semua kita pasti ada noda sum'ah, semua kita sedikit pasti ada itu sifat kesombongan. Nah itu harus dilatih, harus disikat, harus dibersihkan. Sampai kapan? Sampai mati. Itu makna hakikat. Jarang aku sampaikan makna hakikat perjalanan 7 lapis langit.
Imam Jalaluddin As-Suyuti. Maka sering kami sampaikan, jiwa kita ini perjalanan ruhani, perjalanan jiwa kita itu tuh tak lepas dari 7 tingkatan. Jiwa yang selalu ngajak pada keburukan, jiwa yang sudah terilhami jiwa yang lengah, lawamah. Dia tadi tak naruh upaya untuk taat, tapi sudah berani meninggalkan keburukan. Artinya aku inilah terbiasa mabuk, tahu mabuk ikan ini tak bagus, tapi dia sadar tak ada lagi mabuk, sadar. Cuma dia belum kowo untuk berubah atau nak ketaat, ngisi pribadinya kepada ketaatan itu belum kowo. Tapi kemaksiatan sudah dia tinggalkan. Ini jiwa yang lawamah. Setelah itu istiqomah. Dalam kondisi ini jiwa ini akan Allah beri ilham sehingga dia galak berubah ke dalam kebaikan. Mulai sedikit tak ada malu dia nak melakukan kebaikan, mulai dia nak taubat, mulai dia nak banyak zikir, mulai dia nak mayang, mulai dia nak berkumpul sama orang-orang soleh. Ini mulhamah, jiwanya diilhami sehingga dia punya kekuatan untuk melakukan ketaatan. Setelah itu istiqomah. Maka setelah istiqomah di dalam jiwa yang terilhami, artinya setiap ada kebaikan dia gawekan, setiap ada kebaikan dia gawekan, setiap ketaatan dia berusaha kuat untuk gawekan, dan berusaha kuat meninggalkan keburukan. Ini ilham, mulhamah. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang sudah kami semayamkan dalam diri setiap orang, fa alhamaha fujuraha. Ada yang kami beri ilham. Fa alhamaha asal kata dari ilham. Ketika kami ilhami, maka jiwa ini akan suci, jiwa ini akan taat. Setelah dia istiqomah dalam ketaatan, maka masuk dalam level jiwa yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwanya akan tenang. Sedikit pun tak ada rasa gelisah, rasa galau, rasa apa dari masalah hidup. Kenapa? Karena jiwanya sudah dalam wilayah manisnya ibadah, manisnya bersama Allah, manisnya keimanan. Ini istiqomah, buah dari istiqomah. Nah, setelah dia sudah merasakan manisnya dalam ketaatan, tidak sebatas itu mutmainnah, tenang. Kan dia sudah merasa tenang. Ketenangan ini itu akan Allah uji dengan perkara lain. Perkara apa? Yang memaksa jiwa ini supaya ridho. Ridho itu rela. Rela apa? Rela dengan semua ketetapan Allah. Makanya jangan heran orang hijrah istiqomah ibadah, jangan puas bahagia atau merasa tenang dengan ibadahnya sebelum istilahnya dia naik level berikutnya. Allah akan datangkan ujian dari perkara lain yang kira-kira masalah takdir, entah kesusahan hidup, entah dia diuji dengan sakit, entah dia diuji dengan keluarga yang bermasalah, atau diuji dengan bala, diuji dengan perkara-perkara yang tak enak. Dia rajin ibadah, istiqomah, bahkan dia berikrar bahwa ibadah itu manis, ya kan? Caknya aku pusing kalau tak mayang, saking istiqomahnya. Tapi ketika dia diuji dengan bala, diuji dengan perkara tak enak, dia masih mengeluh, dia masih berutuan dalam bahasa dia. Berarti belum jiwanya naik pada wilayah radiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Kalau ingin pulang kepada Tuhanmu, masuklah dalam wilayah jiwa yang diridhoi, jiwa yang ridho dengan semua ketetapan Allah. Nah, setelah dalam wilayah ridho, dia rela dengan semua ketetapan Allah. Rukun iman yang keenam, wabil khairi syarrihi wabil qadari khairihi wa syarrihi. Dengan qada dan qadar ketetapan Allah baik dan buruknya, mereka ridho. Itu rukun iman yang keenam. Setelah mereka ridho dengan ketetapan Allah, maka disitulah Allah balas dengan ridho pula. Jadi jiwanya ridho dengan semua ketetapan Allah, radiyatan, kemudian baru mardiyatan, dibalas Allah dengan ridho. Artinya ada jiwa yang radiyah, ada jiwa yang mardiyah. Radiyah kita yang ridho, sedangkan mardiyah Allah yang ridho dengan kita. Itulah makom kewalian. Itulah makom kalau ngomong mustajab. Kenapa? Karena semua gerak-geriknya itu semua dalam ridho Allah. Ketika dia ngomong kun, misalkan bahasa Allah kun, berdoa ya Allah jadikan, ya Allah kabulkan, maka saat itu dikabulkan oleh Allah. Ada doa yang setajam pedang India,
sekali dia kepuk putus sebesar apapun barang yang ada di hadapannya. Doa tajam. Ada yang seperti bahasa kitanya kilat yang menyambar. Saking patamnya doa orang-orang soleh. Ini wilayah ruhaninya, wilayah suasana hatinya. Itu sudah sampai pada wilayah mardiyah. Mereka itu sudah wilayah diridhoi oleh Allah. Apa yang menyebabkan mereka diridhoi oleh Allah? Satu-satunya karena mereka ridho dengan Allah. Maka kalau sudah makom ini dengan sendirinya hadiah dari Allah, itu akan sampai pada makom jiwa yang sempurna, nafsul kamilah. Nah, inilah makna ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lapisan 7 langit ke atas itu. Artinya setiap saat kita nih mi'raj, setiap saat kita nih naik ke atas, tapi amal kita yang naik. Sekarang perjalanannya tadi mentok di langit pertama, apa di langit keberapa? Atau jangan-jangan belum sampai ke langit pertama, lah habis di bawah angin misalkan. Maka penting para jamaah, aku sampaikan ini karena ana uhibbukum fillah, karena aku mencintai kalian. Kata para guru-guru kita, kalian bertahun-tahun belajar, kami yang belajar. Kemudian kitab-kitab yang kalian khotamkan, ratusan puluhan kitab yang kalian khotamkan. Kemudian hadis Al-Quran, kalam-kalam ulama kalian hafalkan. Tapi satu ilmu saja itu yang tak mampu merubah suasana hati kalian, tak mampu menjadikan kondisi hati kalian dekat dengan Allah. Maka itu adalah musibah bagi kalian. Maka itu adalah azab terbesar kalian. Maka takut nuntut ilmu itu takut. Takut apa? Takut malah tak bisa menjadikan hati itu semakin dekat dengan Allah. Malah ilmu yang tak pacak menjadikan amal kita tadi itu diterima oleh Allah. Kenapa? Karena hatinya masih ada noda. Jiwanya belum sampai pada level istilah itu jiwa-jiwa orang soleh. Kenapa? Karena Allah sendiri itu mengajarkan di dalam sholat, karena saking pentingnya sholat. Itu kan Isra Mi'raj itu kan perintah sholat. Dan kunci sholat, jantungnya sholat itu ada dalam surat Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Berulang-ulang kita ucapkan. Dan sedikit di antara penuntut ilmu ini nak mengkaji hakikat tentang Fatihah itu ngapo. Nah, salah satu di antara surat Fatihah, ayat Fatihah itu ada ungkapan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan yang lurus, jalan yang lurus. Kemudian apa jalan lurus ini? Jalan lurus ini siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ini orang-orang saleh. Ini jalannya para nabi, ini jalannya para rasul. Dan sungguh kalian pelajari semua hikayat orang soleh. Bahkan kalian temukan, cari siapa-siapa orang soleh. Lihat ahwal mereka, aktivitas mereka, atau kondisi hati mereka. Ini orang soleh. Itu semua amal mereka itu bersih di hadapan Allah. Orang-orang soleh itu menjadikan ilmu dengan amal tak naruh bedanya. Sama. Baik itu mereka mengetahui, baik itu mereka berilmu, maka saat itu mereka mengamalkan. Kemudian antara zahir dan batinnya, antara ucapan dengan kesungguhan atau pengakuan hati itu sama. Itu orang berilmu. Maka orang yang telah diberi nikmat itu orang yang mampu menggabungkan antara kebenaran zahir dengan kebenaran batin. Jangan sampai kebenaran zahir itu kebohongan batin, atau kebenaran batin itu kebohongan zahir. Jadi itu harus selaras. Ini makna siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan siapa yang kita tiru ini? Kan kita minta terus, ya Allah tunjukkan jalan orang-orang soleh, jalan yang lurus, jalan yang lurus. Allah sendiri yang tahu jalan yang lurus itu jalan orang-orang yang telah diberi Allah nikmat. Itulah orang soleh. Itulah ulama. Ulama ini dari siapa? Itulah para nabi, para rasul. Maka sangat singkat umur kita di dunia. Kalau nak dihabiskan
hanya kepada perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang tak ada makna. Sedikit amal, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak hafal banyak surat, tapi hanya sedikit. Ternyata yang sedikit ini mampu menjadikan hati kita itu bersih dari noda-noda. Atau hatinya hanya fokus dengan perintah Allah, tak ada pusing dengan perintah orang, tak ada pusing dengan urusan orang. Ini jauh lebih bermakna daripada kami yang banyak menghafal surat tapi masih pusing dengan urusan manusia, masih pusing dengan istilah penilaian orang, masih pusing dengan hinaan orang, atau masih pusing dengan dosa-dosa yang menjadikan seseorang itu lalai. Maka penting ilmu itu harus selaras dengan amal. Zahir, amal batin, batin kita itu harus jujur, harus bersih, harus tasdik, harus selaras dengan perbuatan. Karena Allah itu akan melihat hati seseorang, tak naruh yang pacak ngiukkan Allah. Di hadapan Allah semuanya itu sama, semuanya itu yang dilihat qalbun, hati kalian. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Maka insyaallah apa yang kami sampaikan dari pelajaran Isra Mi'raj, 7 lapis langit yang dilalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ada bagian pelajaran hakikat, pelajaran iman. Amal kita setiap hari, setiap saat, bahkan setiap beramal itu langsung naik ke atas, naik Mi'raj menghadap Allah. Ternyata sebelum ke atas amal kita disaring dengan 7 lapis saringan. Kalau masih ada karangan maka tak naik ke atas, ya kan? Kalau masih ada karangan, masih ada apa bahasa kita air yang jahat kan, air yang kotor, masih ada anunya daun-daunan, masih ada perkara-perkara yang menyumbat saringan, maka takkan los air tadi, atau takkan banyak amal kita naik ke atas. Kenapa? Karena di antara amal yang kita lakukan itu masih terselip kotoran-kotoran yang Allah nobatkan sebagai penghalang amal. Ada pelajaran ini itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Kalau ketemu kitab itu, tengoklah di bab terakhirnya. Itu ada nasihat Imam Ghazali tentang cerita hadis Mu'adz bin Jabal. Itu saja. Insyaallah pelajaran hakikat ini akan kami sambung kelam di Haul Kiai Bahri, insyaallah. Itu saja. Syukur nadumtum bil khair. Sebelum kita akhiri, ada yang nak bertanya? Orang tidak? Lah tekan tu. Mana cek alfa? Ikhlas, kita akhiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala niyatina wa qadai hajatina, ya Allah, jadikan semua ilmu yang kami terima, semua hadis yang kami dengar, Engkau pula menganugerahkan kekuatan untuk mengamalkan, menganugerahkan kekuatan untuk mampu merubah semua lewa jahat, lewa buruk yang ada di dalam diri kami, berpindah dari hal yang buruk ke hal yang lebih baik, dari pindah keadaan yang lalai menuju ke keadaan yang ingat, keadaan yang taat, berubah dari keadaan yang buruk menuju keadaan yang lebih baik. Jadikan semua aktivitas ibadah ini menambah keimanan kepada Allah, semua aktivitas amal bernilai di sisi Allah. Jauhkan hati dari semua noda-noda yang menjadikan amal sia-sia, sifat munafik, dusta, sum'ah, kemudian ghibah, namimah, semua sifat-sifat buruk yang ada di dalam hati setiap kita. Semoga Allah membersihkan jiwa-jiwa orang yang beriman, membersihkan jiwa-jiwa orang yang menunaikan ibadah salat, menunaikan zakat, menunaikan ibadah puasa, orang-orang yang menyempurnakan rukun Islam. Ada hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa bi kulli asrari suratil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا وبيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا يا رحمن يا رحيم، اللهم يا ربنا يا كريم، اللهم يا ربنا يا مغيث يا مغيث يا مغيث، أغثنا يا ربنا برحمتك نستغيث. نسألك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا ربنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا افتح لنا بفتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا عبدا شكورا وجعلنا عبدا صبورا ونذكرك كثيرا ونسبحك بكرة وأصيلا. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم. شكرا ودمتم بالخير. بالله نستعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.